Ya, salam anak-anak, kembali kita belajar untuk pembelajaran 7. Terima kasih buat anak-anak sudah mengerjakan tugasnya kemarin, mempelajari di pembelajaran ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang mengapa sih bergantung kepada Allah. Di sini kita akan melihat tokoh pribadi Ayub yang akan kita perhatikan. Yuk anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bapak saja yang akan pimpin di dalam doa. Ya, anak-anak lipat tangan, tundukkan kepalanya, ya, pejamkan matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau kembali belajar di pembelajaran kali ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati buat anak-anakmu yang akan menyaksikan tayangan video ini di rumah. Biarlah hikmat, kepintaran yang daripadamu Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anakmu, sehingga mereka boleh mengerti, memahami apa yang akan mereka lihat, apa yang akan mereka pelajari di dalam tayangan video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus berkati anak-anakmu dalam pembelajaran ini. Hanya demi di dalam namamu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami sudah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Ya anak-anak, Ayub dikenal ya sebagai pribadi yang kuat di dalam menghadapi cobaan, di dalam menghadapi ujian yang diberikan dari iblis ya, iblis sendiri yang mencobai si Ayub ya. Nah, kita tahu ya bahwa Ayub ini adalah pribadi yang sungguh kuat, yang luar biasa ya. Walaupun dia menderita, walaupun dia dicobai, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang mampu memulihkan keadaannya ya. Walaupun dia ditimpa penyakit bara ya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, kambing dombanya semuanya mati ya. Dia hidup dalam penderitaan dan dia dikucilkan oleh teman-temannya, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan, bahwa dia percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang mau memperdulikannya, bahkan mau mengangkat hidupnya. Dan pada akhirnya anak-anak ya, Ayub mendapatkan kemenangan yang daripada Allah. Karena kenapa? Ya karena Allah ada di pihak kita ya, ada di pihak Ayub sebagai orang percaya. Yuk anak-anak, kita menyaksikan tayangan video yang sudah Bapak siapkan ya berikut ini. Anak-anak terus semangat ya di dalam pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja?
Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa, tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama
seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan.